Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Aldian. Saya mahasiswa Unindra dengan NPM 2018-4350-1390. Pada video kali ini saya akan mensimulasikan hasil program yang telah saya buat untuk skripsi dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan pada Cafe 7 Derajat Depok, Jawa Barat. Untuk menjalankan programnya, pertama-tama kita membuka XAMPP terlebih dahulu, lalu mengaktifkan Apache dan MySQL ya. Setelah diaktifkan, kita langsung masuk saja ke dalam programnya. Jadi ini adalah halaman utama dari programnya, dengan memasukkan username, password, dan login sebagai. Nah, jadi di program ini hak aksesnya itu ada dua, yaitu admin dan kasir. Pertama-tama kita akan masuk terlebih dahulu sebagai admin. Di sini kita masukkan admin dengan password 123, login sebagai admin. Lalu kita masuk. Nah, di sini adalah halaman utama dari hak akses admin. Di sini ada transaksi hari ini dan pendapatan hari ini. Jadi di data admin ini kita bisa melihat ada data supplier juga. Langsung saja kita masuk ke data supplier. Nah, jadi di data supplier ini adalah tempat di mana kita ini akan menyimpan data-data supplier. Nah, jadi di sini kita akan tambahkan data suppliernya. Memasukkan nama, contoh PT Sosis. Nomor teleponnya 082222 dengan alamat ABC. Kita simpan. Tambah supplier berhasil. Nah, jadi di sini akan langsung masuk PT Sosis yang tadi kita sudah inputkan. Bagaimana kalau misalkan kita ingin mengubahnya karena ada kesalahan di alamat? Langsung saja kita edit di sini. Nah, di sini kita ubah contoh UIO alamatnya, terus kita update. Nah, data berhasil diperbarui PT Sosis. Nah, bagaimana kalau misalkan supplier tersebut sudah tidak bekerja sama dengan kita? Bisa langsung kita hapus saja di sini dengan opsi hapus. Kita hapus. Oke. Nah, data berhasil dihapus. Kita lanjut masuk ke data kasir. Nah, jadi di data kasir ini adalah data-data untuk seorang kasir mengakses program ini juga. Jadi di data kasir ini si admin bisa menambahkan, bisa mengedit dan juga menghapus data kasirnya. Contoh kita masukkan data kasir yang baru. Jadi nama kasirnya contoh Irfan. Nomor telepon, username. Pilih fotonya. Lalu kita klik simpan. Tambah kasir telah berhasil. Nah, jadi tadi yang diinputkan oleh admin ini berhasil ya. Masuk. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin mengeditnya? Jadi di sini tinggal kita edit saja. Contoh nomor teleponnya, terus passwordnya. Kita update. Ya, data berhasil diperbarui. Sudah bisa kita perbarui. Kalau misalkan kita mau hapus, ya data berhasil dihapus. Lanjut ke data barang. Nah, data barang masuk ini adalah data barang yang masuk dari supplier. Jadi di data barang masuk ini nanti stok data barang akan bertambah, namun tidak bisa diedit kecuali stok akan berkurang dengan penjualan yang akan dilakukan oleh kasir. Jadi di data barang masuk ini kita contohkan, kita tambahkan. Oh iya, sebelum kita tambahkan ini kita harus memiliki data barangnya terlebih dahulu. Jadi di sini ada kentang kopi, kita tambahkan lagi satu contoh
Jadi kita simpan. Nah, di sini sosis yang tadi kita inputkan stoknya masih kosong. Bagaimana kalau misalkan kita ingin menambahkannya, yaitu dengan cara data barang masuk. Jadi kita tambahkan. Lalu di sini kita pilih menunya atau barangnya yaitu sosis. Kita pilih suppliernya. Contoh ini tanggalnya, jumlahnya contoh yang akan menjadi stok kita yaitu 15. Kita simpan. Nah, stok sosis yang tadinya kosong ini akan berubah otomatis menjadi 15. Apakah ini bisa diedit? Nah, untuk stoknya ini tidak akan bisa diedit karena seperti yang tadi di awal dibilang, stok di sini akan berkurang ketika melakukan penjualan. Gitu. Jadi di sini edit hanya untuk bisa ngedit namanya, harganya dan keterangannya. Tuh. Di situ kita masuk ke data transaksi. Jadi data transaksi ini data yang akan muncul ketika kasir melakukan transaksi kepada pelanggan. Lalu di sini ada laporan. Di sini nanti kita cek laporannya setelah kita mengakses hak kasir. Jadi kita akan mengubah hak aksesnya menjadi kasir. Kita keluar, kita masuk kasir. Passwordnya 123, login sebagai kasir. Nah, ini adalah halaman utama dari kasir. Jadi transaksi hari ini masih 0, pendapatan hari ini juga masih 0. Jadi di sini ada transaksi baru, data transaksi, ada data konsumen, data pelanggan, dan laporan. Langsung saja kita masuk ke halaman transaksi baru. Jadi di transaksi baru ini si kasir melakukan transaksi dengan pelanggan. Jadi kasir ini akan memasukkan nama konsumennya. Nah, jadi ini nama-nama yang telah terdaftar di dalam sistem. Gimana caranya mendaftarkan nama pelanggannya ini ke dalam sistem, yaitu masuk dengan ke data konsumen. Jadi di data konsumen ini si kasir bisa menambahkan namanya. Contoh kita masukkan lalu kita simpan. Nah, nama yang tadi telah diinputkan yaitu Akbar telah berhasil masuk ke dalam sistem. Jadi langsung saja si kasir melakukan transaksi baru. Di sini ada namanya Akbar. Nah, jadi si Akbar ini ingin membeli, contoh membeli kentang 3. Kita simpan. Nah, si Akbar ini ingin membeli kentang dengan jumlah 3, harga satuannya 18.000, totalnya 54.000. Bagaimana kalau misalkan si Akbar ingin menambah lagi, contohnya sosis. Sini 1, simpan. Oke, sini masukkan namanya si Akbar. Nah, jadi si Akbar ini akan membeli kentang dan sosis dengan jumlah 3 dan 1 dengan total 71.000. Kita simpan. Data yang tadi telah tersimpan masuk ke data transaksi, yaitu Akbar, totalnya 71.000. Bagaimana kalau misalkan kasir ingin mencetak invoice-nya, bisa langsung pencet cetak. Nah, di sini nanti keluar. Nah, ini dia untuk cetaknya. Lalu kita masuk ke laporannya. Jadi di laporannya ini bisa memilih periodenya. Contoh kita masukkan di tanggal 3 dan hari ini. Lihat laporan. Nah, transaksi yang telah terjadi dari tanggal 3 hingga saat ini yaitu ada 3 transaksi. Bisa dicetak. Seperti ini.
Namun kalau misalkan tidak ingin dicetak juga nggak apa-apa, hanya melihatnya saja. Nah, kita balik lagi ke beranda. Nah, total transaksi hari ini yaitu 1, pendapatan hari ini yaitu 71.000 yang didapatkan dari si Akbar yang telah melakukan transaksi tadi. Gitu. Balik lagi ke data admin. Karena tadi sudah ada pengurangan yaitu pembelian, maka kita cek di admin. Sama nih di tampilan awal admin. Transaksi hari ini 1, pendapatan 71.000. Kita lihat ke data barangnya. Nah, yang tadi kentang totalnya ada 10 dan sosis tadi totalnya ada 15. Ini otomatis akan berkurang sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Tuh, langsung saja kita masuk ke laporan transaksi. Tadi sudah sama seperti si kasir ya. Pilih periodenya. Maka akan muncul sesuai. Lalu masuk ke laporan data barang. Nah, laporan data barang ini yaitu data barang masuk yang dari supplier. Nah, ini ada 3 transaksi, bisa dicetak juga. Lalu ke laporan data supplier, ini bisa dicetak juga. Dan masuk ke laporan data pelanggan, dan ini bisa dicetak juga. Sekian penjelasan simulasi program dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.